Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noriseni Julianti dengan NIM 601220024. Di sini saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 6 kelas B dari mata kuliah Psikoterapi Islam. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan mengajak kalian mengobrol tentang sesuatu yang sering banget kita lakuin, tapi kadang cuman kayak ya udah kewajiban aja gitu. Nah, padahal kalau kita lebih peka, ternyata hal ini tuh bisa jadi salah satu bentuk terapi jiwa yang menenangkan. Jadi kita akan membahas wudhu dan sholat bukan cuma sebagai ibadah, tapi sebagai cara Allah menyembuhkan hati dan pikiran kita. Nah, kenapa sih kita tuh butuh terapi jiwa? Jujur aja ya, hidup sekarang tuh capek ya. Capek banget, banyak yang dipikirin, banyak yang kita khawatirin. Nah, mulai dari tugas kuliah, masalah keluarga, urusan cinta, tekanan sosial media, sampai krisis diri sendiri. Betul nggak? Jadi semua numpuk di kepala dan hati kita gitu kan. Jadi kadang rasanya pengen banget nangis, tapi juga bingung kenapa, nggak tahu harus cerita ke siapa gitu kan. Dan kita pun jadi makin jauh dari diri kita sendiri. Nah, di tengah semua itu, Islam tuh sebenarnya udah nyiapin tempat kita tuh pulang buat kita. Tapi seringkali kita tuh udah selalu sering kita nggak sadar bahwa sholat dan wudhu itu bukan cuma ritual, tapi penenang jiwa yang Allah kasih langsung. Nah, wudhu itu sebenarnya lebih dari sekadar air. Oke, kita bahas dulu ya, apa itu soal wudhu. Selama ini kita mikirnya wudhu itu cuman sebagai syarat sholat. Jadi udah asal basah aja selesai. Tapi kalau kita pelan-pelan dan sadar, sebenarnya ada sesuatu yang berubah setiap kita ambil wudhu. Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang muslim atau mukmin berwudhu, maka dosa-dosanya keluar dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, wudhu itu bukan cuma bersihin tangan, muka, dan kaki, tapi juga bersihin beban-beban dalam diri kita yang udah nempel. Kita capek, marah, kecewa, penuh pikiran buruk, dan wudhu itu kayak tombol refresh gitu. Secara psikologi juga, air itu dikenal sebagai elemen yang bisa bikin kita tenang. Jadi ada terapi namanya hidroterapi, itu banyak dipakai di dunia medis dan kesehatan mental. Pas air kena kulit kita, tubuh tuh mulai rileks. Apalagi kalau disertai niat dan kesadaran bahwa kita tuh lagi nyuciin jiwa juga, bukan cuma fisik. Coba deh sesekali ambil air wudhu pelan-pelan, rasain airnya, rasain sensasi tiap basuhannya. Jangan buru-buru, sadarin juga ini tuh bukan cuma ritual, tapi cara Allah mengizinkan kita buat bersih luar dalam. Oke, selanjutnya sholat itu tempat paling aman untuk kita pulang. Karena setelah wudhu kan kita lanjut ke sholat. Mungkin kita sering banget dengar kalimat kayak jangan tinggalin sholat, atau sholat itu tiang agama. Tapi gimana kalau kita balik mikir, kenapa Allah nyuruh kita sholat 5 kali sehari? Jawabannya bisa jadi karena Allah tahu kita bakal lelah. Dunia ini kan capek. Dan 5 kali sehari Allah nyuruh kita break, lepas semuanya dan datang ke hadapannya. Nabi Muhammad SAW pernah bilang ke Bilal, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat." Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sholat itu buat Rasulullah bukan beban, tapi tempat istirahat, tempat healing, tempat kembali ke zat yang paling ngerti isi hati kita. Saat kita takbir, baca Al-Fatihah, sujud, itu semua bukan cuma gerakan, tapi komunikasi. Kita bicara sama Allah, kita curhat, kita minta, kita lepas semua yang numpuk di dalam dada. Selanjutnya, sholat dan ilmu psikologi itu ada hubungannya loh. Jadi hubungannya kalau dilihat dari sisi psikologi, sholat itu mirip banget sama konsep mindfulness. Nah, mindfulness itu kondisi saat kita fokus penuh sama apa yang kita lakuin sekarang, tanpa mikirin masa lalu atau masa depan. Nah, pas kita sholat dengan sadar, baca pelan, ngerti artinya, sujud dengan rasa tunduk, itu adalah bentuk mindfulness versi Islam.
Hasilnya hormon stres mengurun, pikiran lebih tenang, emosi jadi lebih teratur. Bahkan secara medis, sujud itu bisa mampu melancarkan aliran darah ke otak, merilekskan saraf, dan bikin kita lebih fokus dan seimbang. Jadi kalau ada yang bilang sholat itu bikin tenang, itu bukan sekedar omongan ustadz, itu beneran terjadi bahkan secara ilmiah gitu. Selanjutnya ada beberapa contoh nyata. Jadi ada seseorang yang bercerita, ada seorang mahasiswa yang mengalami panic attack cukup parah, dikit-dikit deg-degan, susah nafas, sering ngerasa bakal mati. Padahal hasil medisnya itu normal. Setelah berobat dan konseling, salah satu yang dia lakuin sholat lebih pelan, lebih khusyuk, lebih sadar. Awalnya susah, tapi pelan-pelan dia mulai ngerasa nyaman saat sujud. Sampai akhirnya dia bilang, kalau aku panik, aku langsung ambil wudhu lalu sholat, bukan karena disuruh, tapi karena di situ aku ngerasa aman. Masya Allah banget kan? Artinya, kalau kita benar-benar hadir dalam sholat, itu bisa jadi tempat aman buat jiwa yang luka. Bukan cuma formalitas, tapi tempat istirahat hati yang paling dalam. Nah, sholat dan wudhu itu juga merupakan terapi yang Allah jadwalkan sendiri. Teman-teman, kadang tuh kita susah kan healing karena kita nunggu waktu sendiri, nunggu motivasi, nunggu mood. Tapi Allah tuh lebih sayang dari itu, dia udah bikin sistem terapi harian. Kayak kita ambil wudhu, bersihkan dosa dan hati, lalu sholat. Itu kan ngobrol, istirahat, pulang. Dan gak cuman sekali, tapi 5 kali sehari tanpa biaya, tanpa antri, tanpa batas waktu. Nah, hari ini aku tuh juga pengen ngajak kalian dan diri aku sendiri buat coba rasain lagi sholat dan wudhu. Jangan buru-buru, jangan sekedar formalitas, tapi benar-benar datang ke Allah dengan hati yang bilang, ya Allah aku capek, aku butuh Engkau. Karena Allah tuh gak pernah jauh, dia yang paling ngerti isi hati kita. Bahkan sebelum kita ngomong, dalam Al-Quran Allah berfirman, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Qaf ayat 16. Jadi yuk kita coba ulangi rutinitas ini, tapi kali ini dengan niat yang baru. Niat buat sembuh, buat tenang, buat kembali pulang ke Allah. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian yang lagi butuh ketenangan juga. Semoga kita bisa makin sayang dan wudhu sama sholat kita. Semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.